Oke, selamat pagi teman-teman semuanya dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Kami dari kelompok dengan tema Hukum Udara dan Ruang Angkasa. Jadi perkenalkan, saya Wahyu Kevin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum udara, pengertian hukum ruang angkasa, dan tujuan adanya hukum tersebut. Hukum udara itu aturan hukum yang mengatur penggunaan wilayah udara, penerbangan pesawat udara, serta hak dan kewajiban negara dalam ruang udara. Sedangkan hukum ruang angkasa adalah aturan hukum yang mengatur kegiatan manusia di luar angkasa, seperti penggunaan satelit, roket, dan eksplorasi luar angkasa. Jadi analogi sederhananya begini, kalau jalan raya memiliki aturan lalu lintas agar kendaraan aman dan tertib, maka langit dan luar angkasa juga membutuhkan aturan agar pesawat maupun satelit tidak menimbulkan konflik antar negara. Jadi tujuan adanya hukum udara dan ruang angkasa yaitu yang pertama menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. Yang kedua, mengatur hak negara atas wilayah udaranya. Yang ketiga, menciptakan ketertiban dan penggunaan luar angkasa. Yang keempat, mendorong kerjasama internasional secara damai. Contohnya, pesawat asing tidak bisa sembarangan masuk ke wilayah udara negara lain tanpa seizin karena setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayah udaranya. Jadi, hukum udara dan ruang angkasa dibuat agar aktivitas penerbangan dan penggunaan luar angkasa dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Sekian penjelasan dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Stephen Jeremia. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan rekan-rekan saya yang sebelumnya. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang awal mula munculnya hukum udara dan perkembangan pesawat dan penerbangan internasional. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang awal munculnya hukum udara. Jadi di sini dijelaskan hukum udara muncul pertama kali pada awal abad ke-20 setelah penemuan pesawat bermotor oleh Wright bersaudara pada tahun 1903. Aturan paling awalnya adalah Dekret Polisi Paris pada tahun 1784 yang melarang balon udara, sedangkan tonggak hukum internasional pertamanya dimulai dari Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919. Perkembangan utama pembentukan hukum udara dapat diruntut melalui beberapa tonggak sejarah berikut. Yang pertama, Dekret Kepolisian Paris pada tahun 1784. Peraturan penerbangan paling awal yang melarang penerbangan balon udara tanpa izin khusus. Yang kedua, Konferensi Paris 1910, pertemuan 18 negara Eropa yang membahas tentang solusi dan menetapkan aturan navigasi udara akibat mulai munculnya balon udara. Yang ketiga, Konvensi Paris pada 13 Oktober tahun 1919, upaya pertama pengaturan internasional secara umum mengenai penerbangan sipil. Melalui konvensi ini disepakati bahwa setiap negara berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayah daratan dan perairan mereka. Dan yang keempat itu ada Konvensi Chicago pada tahun 1944, perjanjian yang menjadi dasar bagi pembentukan internasional atau Civil Aviation Organization atau ICAO, dan secara tegas menegaskan kembali kedaulatan utuh suatu negara di ruang udaranya. Jadi seperti itu pembahasan tentang awal mulanya muncul hukum udara. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perkembangan pesawat dan penerbangan internasional. Jadi di
sini penjelasannya. Perkembangan penerbangan internasional saat ini berfokus pada pemulihan rute global dan efisiensi ramah lingkungan. Menurut Asosiasi Transportasi Udara Internasional atau IATA, lalu lintas penumpang global diproyeksikan meningkat sebesar 4,9%, didorong oleh ekspansi layanan premium dan penambahan rute jarak jauh. Prospek pemerintah perjalanan udara tahun 2026. Berikut adalah rangkuman perkembangan teknologi pesawat dan penerbangan internasional. Yang pertama, tren maskapai dan rute internasional. Ekspansi rute. Maskapai terus memperluas jaringan global untuk mengakomodasi lonjakan perjalanan pasca pandemi hari kedua Lebaran 2026. Misalnya, maskapai besar seperti Qantas menambah frekuensi rute Eropa, sementara Singapore Airlines memakai kapasitas ke London, Gatwick, dan Melbourne. Pemulihan pasar regional. Layanan penerbangan jarak jauh yang menggunakan pesawat narrow body atau lorong tunggal semakin diandalkan untuk menghubungkan kota-kota sekunder di berbagai negara secara langsung. Prospek pemerintah perjalanan udara 2026. Yang kedua, inovatif teknologi pesawat, efisiensi dan bahan bakar ramah lingkungan. Industri penerbangan sedang melakukan transisi besar menuju keberlanjutan. Fokus riset saat ini tidak hanya pada aerodinamika, tapi juga penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau SAF dan perkembangan armada bertenaga listrik atau hidrogen. Pesawat amfibi dan komputer. Di Indonesia sendiri, inovasi terus berjalan dengan riset pengembangan pesawat seperti N219 dan pesawat amfibi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk menjangkau daerah kepulauan. Transformasi digital dan AI. Kecerdasan buatan kini jadi tulang punggung dalam penjadwalan, efisiensi operasional maskapai, dan pemeliharaan armada. Tren teknologi teratas 2026. Dan yang ketiga, perkembangan di Indonesia, yaitu pusat kedirgantaraan baru. Bandara internasional di Indonesia terus mengalami pembaruan fungsi untuk merespon pertumbuhan pembangunan umrah dan rute internasional, seperti revitalisasi Bandara Kertajati di Jawa Barat, transformasi strategis tahun 2026. Dan yang terakhir, layanan bandara. Pengelolaan bandara terus meningkatkan layanan operasional dan fasilitas agar sejalan dengan standar keselamatan dan kenyamanan penerbangan internasional mulai tahun 2026 di Bandara Soekarno-Hatta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan akan dilanjutkan kembali oleh rekan-rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa negara memiliki hak atas wilayah udaranya. Negara memiliki hak atas wilayah udaranya karena wilayah udara merupakan bagian dari kedaulatan negara. Sama seperti negara berdaulat atas wilayah darat dan laut teritorialnya, negara juga berdaulat atas ruang udara yang berada di atas wilayah tersebut.
Kedaulatan ini diperlukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, pertahanan, dan juga kepentingan nasional negara. Dalam hukum internasional, prinsip ini ditegaskan dalam Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksekutif atas ruang udara di atas wilayahnya. Artinya negara berhak mengatur siapa saja yang boleh memasuki, melintasi, dan juga menggunakan wilayah udaranya. Hak atas wilayah udara juga penting karena menjaga keamanan negara, melindungi keselamatan penerbangan sipil, mengawasi lalu lintas udara agar tertib dan teratur, dan juga menjaga kepentingan ekonomi dan politik negara. Kemudian yang kedua, mengapa pesawat asing harus meminta izin sebelum memasuki wilayah manapun? Pesawat asing harus meminta izin sebelum masuk wilayah udara suatu negara karena wilayah udara tersebut berada di wilayah kedaulatan negara yang bersangkutan. Tanpa izin, pesawat asing dianggap melanggar kedaulatan negara. Beberapa alasan mengapa izin diperlukan adalah: yang pertama, untuk keamanan nasional. Negara perlu mengetahui identitas tujuan dan rute penerbangan pesawat asing. Kemudian, keselamatan penerbangan. Yang ketiga, untuk penegakan hukumnya. Dan kemudian yang keempat, penghormatan terhadap kedaulatan negara. Sebagai contoh, apabila sebuah pesawat militer asing memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin, pemerintah Indonesia berhak melakukan tindakan seperti memberikan peringatan, pengusiran atau mengawal keluar wilayah udara, atau tindakan lain sesuai hukum nasional dan hukum internasional. Dalam penerbangan internasional, itu diperlukan adanya aturan internasional karena kegiatan penerbangan melibatkan banyak negara, wilayah udara, keselamatan penumpang, serta hubungan antar negara. Tanpa aturan yang sama, penerbangan internasional akan sulit berjalan dengan tertib dan aman. Salah satu dasar utama aturan penerbangan internasional adalah Konvensi Chicago tahun 1944 yang melahirkan International Civil Aviation Organization atau ICAO. Organisasi ini bertugas untuk membuat standar dan aturan penerbangan internasional yang digunakan oleh negara-negara anggota. Tujuannya dibuat aturan internasional penerbangan ini ada 5. Yang pertama itu ada menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan internasional. Dan kedua itu ada mengatur penggunaan wilayah udara setiap negara agar tidak menjadi pelanggaran kedaulatan. Dan yang ketiga itu adalah menciptakan keseragaman aturan penerbangan antar negara. Dan yang keempat, mempermudah kerjasama transportasi udara internasional. Dan yang kelima itu adalah melindungi hak penumpang, maskapai, dan negara dalam kegiatan penerbangan. Dan ada bentuk kerjasama antar negara dalam penerbangan internasional. Yang pertama ada kerjasama keselamatan penerbangan melalui standar ICAO. Dan yang kedua adalah perjanjian bilateral atau multilateral mengenai jalur dan izin penerbangan antar negara. Dan yang ketiga ada kerjasama pengawasan keamanan bandara dan penanggulangan kejahatan penerbangan. Dan yang keempat adalah kerjasama pencarian dan penyelamatan pesawat jika terjadi kecelakaan. Dan yang terakhir ada kerjasama ekonomi dan transportasi udara untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan pariwisata. Dengan adanya aturan internasional dan kerjasama antar negara, penerbangan internasional dapat berjalan lebih aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi hubungan internasional. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan aspek hukum terkait satelit dan roket. Jadi pada peluncuran atau namanya roket seringkali melintasi ruang udara negara lain karena roket adalah benda yang dapat membahayakan. Negara peluncur yang memikul tanggung jawab mutlak jika roket tersebut jatuh atau menyebabkan kerusakan di permukaan bumi atau pada pesawat terbang. Yang kedua, satelit. Satelit ditempatkan di orbit seperti di geostationary orbit atau LEO. Alokasi orbit dan frekuensi penggunaan orbit dan spektrum frekuensi radio diatur oleh International Telecommunication Union atau bisa disingkat sebagai ITU untuk mencegah interferensi antar satelit, sampah antariksa atau bahasa Inggrisnya space debris,
Hukum internasional saat ini mulai menekankan mitigasi sampah antariksa, di mana negara pemilik satelit bertanggung jawab atas benda-benda yang mereka luncurkan, termasuk juga jika satelit tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Dan jika terjadi kecelakaan yang melibatkan satelit atau roket, misalnya satelit jatuh menimpa properti di daratan, negara yang meluncurkan atau yang memfasilitasi peluncuran bertanggung jawab secara penuh dalam finansial atas kerusakan yang disebabkan oleh benda antariksa mereka. Jadi tanggung jawab sini dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab mutlak dan juga tanggung jawab yang berdasarkan kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Putra. Saya di sini akan membacakan tentang hukum udara dan ruang angkasa yang ada di Indonesia, yaitu satelit komunikasi dan pengawasan wilayah udara. Dalam hukum udara, Indonesia memiliki hak penuh atas wilayah udara di atas daratan dan lautan Indonesia. Pemerintah mengatur jalur penerbangan, izin pesawat, dan pengawasan keamanan udara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pengawasan wilayah udara dilakukan oleh TNI Angkatan Udara dan petugas navigasi penerbangan untuk mencegah pelanggaran wilayah oleh pesawat asing atau petugas berbahaya. Selain itu, satelit juga digunakan untuk pengawasan wilayah udara dan wilayah negara. Satelit membantu memantau perbatasan, cuaca, kebakaran hutan, aktivitas illegal fishing, dan bencana alam. Dengan teknologi satelit, pemerintah dapat menjaga keamanan dan mengawasi wilayah Indonesia yang sangat luas. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari hukum udara dan hukum ruang angkasa. Hukum udara dan hukum ruang angkasa merupakan bagian penting dari hukum internasional yang mengatur penggunaan wilayah udara dan ruang angkasa agar menciptakan keamanan, ketertiban, dan kerjasama antar negara. Hukum negara berfokus pada penerbangan, pesawat udara, serta kedaulatan negara atas wilayah udaranya. Sedangkan hukum ruang angkasa mengatur aktivitas manusia di luar angkasa seperti penggunaan satelit, roket, dan eksplorasi antariksa. Perkembangan teknologi penerbangan dan antariksa membuat aturan hukum semakin diperlukan untuk menjaga penting, menjaga keselamatan, dan melindungi kepentingan negara. Melalui Chicago Convention dan organisasi internasional seperti Civil Aviation Organization serta International Telecommunication Union, negara-negara dapat bekerjasama dalam mengatur penerbangan, penggunaan orbit satelit, dan tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh benda antariksa. Di Indonesia, pengawasan wilayah udara dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan penerbangan. Selain itu, pemanfaatan satelit membantu pemerintah dalam pengawasan wilayah, pemantauan bencana, serta menjaga keamanan nasional. Dan ruang angkasa memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan teknologi sekaligus menjaga ketertiban dan perdamaian nasional. Sekian yang bisa kami ambil materi dari buku hukum udara dan ruang angkasa. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.